ciri tari ternama. Ditarikan sebagai lambang sambutan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Salam dan sabab kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqan nas min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan umat Islam di seluruh dunia dalam menjalin hablum minallah dan hablum minan nas. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat Syarhil yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Indonesia merupakan negara kelima dengan tindakan perundungan terbanyak di dunia. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Griti Marila, seorang dosen Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa tindakan perundungan di kalangan remaja banyak dilakukan dengan cara yang verbal dan 47% lebih tinggi saat dibandingkan dengan tindakan perundungan lainnya. Pernahkah Anda mendengar mengenai kutipan "Be careful of what you say"? Jika diartikan, kutipan tersebut mengatakan bahwa bagaimana kita harus berhati-hati dalam apa yang kita katakan. Mengapa demikian? Anda bisa mengatakan sesuatu yang menyakitkan dalam 10 detik, tetapi 10 tahun kemudian lukanya masih tetap ada. Dampak dari perundungan ini dapat menimbulkan gejala psikologis seperti depresi maupun gangguan kecemasan. Terdapat juga gangguan pada kesehatan mental seperti munculnya rasa sedih, tidak percaya diri akan hal-hal yang apa ia sukai, serta gejala-gejala lainnya. Melihat problematik ini, pada kesempatan ini perkenankan kami menguraikan syarhil Quran yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja sebagai landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa larangan mengolok-olok, mengejek, menghina, mencela, memandang rendah manusia, terutama di kalangan orang-orang yang beriman. Dalam larangan ini tampak jelas bahwa orang-orang yang suka mencari kesalahan dan keilafan orang lain niscaya akan lupa terhadap kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. Dalam Islam, perundungan sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu contohnya pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sebagaimana terekam dalam Al-Quran. Hal ini berawal dari kecemburuan kakak-kakak Yusuf karena ayah mereka, Nabi Yakub, lebih menyayangi Yusuf dan adiknya Benjamin. Sebenarnya hal itu wajar
karena Yusuf dan Benjamin telah ditinggalkan wafat oleh bundanya sejak mereka masih kecil. Namun sayang hadirin, perlakuan spesial ayah mereka membuat mereka iri dan dengki. Kemudian mereka pun berkumpul dan merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Yusuf. Awalnya salah satu dari mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menenggelamkan Yusuf ke dalam sumur. Tetapi sebelum Yusuf ditenggelamkan ke dalam sumur, mereka menganiaya Yusuf terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula cara orang-orang dapat membuli sesamanya. Media sosial merupakan media online yang dimana para penggunanya dapat dengan mudah berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi. Perundungan menggunakan media sosial sering dikenal dengan sebutan cyberbullying. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak seseorang dengan mengirim atau memposting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. Lalu, apa solusi yang Allah tawarkan kepada kita untuk mencegah dan mengatasi perundungan? Hadirin, ada yang tahu? Sahabat syarihin, ada yang tahu? Jawabannya adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah. Karena bila mana kita sudah bertakwa kepada Allah, niscaya kita akan melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Yang kedua, berkata baik merupakan implementasi dari ketakwaan seseorang. Yang ketiga, memanggil dengan panggilan yang baik kepada siapapun. Sementara itu, solusi untuk korban perundungan diantaranya dengan bersabar atas ejekan yang ia terima serta tidak membalasnya. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang hidup saling mengenal satu sama lain dan hidup dalam kebermanfaatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan saling menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan kepangkatan, kekayaan, atau keturunannya. Karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kekayaan dan kebangsaan. Padahal menurut pandangan Allah, yang paling mulia di sisinya adalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari syarahan kami ialah perundungan merupakan tindakan yang sangat keji dan dapat berakibat ke berbagai aspek di dalam kehidupan. Perundungan menggunakan dalam Al-Quran memang tidak secara terperinci menjelaskan kata perundungan. Hanya saja tindakan yang menyakiti orang lain, mengolok-olok, mengejek, menghina, memandang rendah manusia merupakan tindakan yang serupa dengan istilah bullying. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan solusi untuk pelaku perundungan, diantaranya dengan bertakwa kepada Allah, berkata yang baik, memanggil dengan panggilan yang baik kepada siapapun. Apabila pelaku perundungan terus melakukan tindakannya, sebaiknya si korban berusaha untuk menanggapinya dengan sopan dan berusaha untuk menjauh secara perlahan agar pembulian tidak terjadi secara berlarut-larut. Dan yang terakhir, Allah perintahkan kita untuk menjadi manusia yang hidup saling mengenal satu sama lain dan hidup dalam kebermanfaatan. Al-jama'atu rahmatun wala tafarraqu azbun. Wassalam.